Nama saya Dewi Ramadina Tomayahu, NIM 22123079. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pendidikan Islam pengaruh Yunani. Bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pengaruh Yunani? Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pengaruh Yunani ditandai dengan berkembangnya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berdasarkan pada filsafat formal atau filsafat umum, dalam arti bahwa masalah-masalah pendidikan merupakan karakter filsafat. Filsafat pendidikan dikatakan analitik apabila filsafat pendidikan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan preskriptif. Misalnya, menguji rasionalitas yang berkaitan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan konsistensinya dengan gagasan lain. Sejarah menunjukkan bahwa kini filsafat tidak lagi membawa pemikiran pada subjek besar sebagaimana masa lalu. Kemajuan ilmu pengetahuan yang telah menggoyahkan dasar-dasar pemikiran filsafat. Pada mulanya, filsafat memang diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of sciences. Filsafat dengan cara kerjanya yang bersifat sistematis, universal dan radikal, yang mengupas, menganalisis sesuatu secara mendalam, ternyata sangat relevan dengan problematika hidup dan kehidupan manusia, serta mampu menjadi perekat kembali antara berbagai macam disiplin ilmu yang terpisah kaitannya atau sama lain. Hal ini didasari dengan pendidikan yang sistematis sebagaimana idealisme, realisme, pragmatisme, liberalisme, dan lain-lain. Filsafat Yunani mulai berpengaruh di kalangan ilmuwan muslim pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yang mana metode-metode berpikir yang digunakan oleh filosof Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul ilmuwan seperti Jabir Ibnu Hayyan, Al-Hindi, Al-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Umar Hayyan, Ibnu Rushdi, dan sebagainya. Melalui merekalah pengetahuan Islam telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, teknologi, matematika, geografi, dan bahkan sejarah. Namun puncak perkembangan dan kebudayaan Yunani dalam pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Akan tetapi, bukan berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbasiyah sendiri, sebagaimana di antaranya sudah mulai sejak awal kebangkitan Islam, misalnya dalam bidang pendidikan. Di awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat, maktab atau kutab, dan masjid, yaitu lembaga pendidikan rendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, sedangkan masjidnya adalah tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Setelah dinasti Abbasiyah memegang kekuasaan Islam, mulailah di dalam Islam terjadi transformasi ilmu secara besar-besaran. Hal ini dilakukan dengan adanya penerjemahan berbagai buku peninggalan Yunani ke dalam bahasa Arab, terutama dalam bidang kedokteran dan filsafat, yang mana periode ini terdapat dalam 3 bagian. Periode pertama, masa kekhalifahan Al-Mansur sampai akhir masa Harun al-Rasyid. Pada masa inilah mulai diterjemahkannya berbagai buku-buku seperti Kalila wa Dimnah dari mitologi Persia, Sinbad dari India, dan buku-buku logika mantik Aristoteles. Di antara para penerjemah yang sangat terkenal saat itu adalah Ibnu al-Mukaffah, Georgias bin Jibril, dan Yohana. Pada periode inilah aliran filsafat yang sangat rasional Mu'tazilah mulai bersentuhan langsung dengan buku-buku filsafat Yunani. Hal ini disebabkan banyaknya para teolog Kristen dan Yahudi yang menggugat dasar-dasar akidah Islam
dengan menggunakan filsafat Yunani. Oleh sebab itu, teologi Mu'tazilah yang semenjak awal lahirnya sangat rasional, seolah-olah mendapatkan tenaga baru untuk mengembangkan sistem pemikirannya, dan pada saat itulah mereka mulai banyak mengenal terminologi-terminologi filsafat Yunani seperti substansi, jauhar, dan arad yang banyak digunakan dalam teori-teori kalam. Selanjutnya, periode kedua, Al-Ma'mun, yaitu dari tahun 158 sampai 300 Hijriah. Al-Ma'mun khalifah yang banyak berjasa dalam menerjemahkan karya-karya Yunani yang dibaca oleh karya ilmuwan muslim. Ini memberikan motivasi untuk menggunakan logika dalam membahas ajaran Islam dan mengembangkan serta menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan yang baru. Di antara para penerjemah periode ini adalah Yahya al-Bitrik, Hajjaj bin Yusuf, Kasta bin Luka, Abdul Masih bin Naimah, Hunain ibnu Ishaq, Ishaq bin Hunain, Sabit ibnu al-Qurra, serta Hubaish al-Asyam. Pada periode ini, penerjemahan buku-buku filsafat mulai mendapatkan porsi yang lebih besar daripada kedokteran. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ketiga adalah periode pasca Al-Ma'mun yang memunculkan beberapa penerjemah handal seperti Matta bin Yunus, Sanan bin Sabit, Yahya bin Adi, Ibnu Zurah. Pada periode ini pun, yang mendapatkan porsi terbesar adalah penerjemahan buku-buku filsafat, terutama karya-karya Aristoteles. Di balik perkembangan filsafat Islam yang begitu pesat, terdapat beberapa aspek yang memiliki peran sangat signifikan. Beberapa aspek inilah yang membuka pintu filsafat Yunani secara mudah masuk ke dunia Islam, sehingga pantas dikatakan bahwa aspek-aspek tersebut merupakan tonggak-tonggak lahir dan berkembangnya filsafat Islam. Adapun beberapa tonggak tersebut ialah sebagai berikut. Bait al-Hikmah. Lembaga ini merupakan sebuah akademi penerjemahan yang sangat berperan penting dalam mentranslate berbagai manuskrip filsafat Yunani dan ilmu pengetahuan lainnya ke dalam bahasa Arab. Bait al-Hikmah resmi didirikan pada tahun 830 oleh Khalifah Al-Ma'mun. Cikal bakal pengajaran dan diskusi tentang ilmu filsafat Yunani serta berbagai pengetahuan lainnya muncul dari lembaga yang telah eksis pada tahun 830 ini. Pasca filsafat Yunani diajarkan kepada banyak masyarakat Islam kala itu, maka filsafat Yunani bukan suatu hal yang aneh lagi di benak kaum muslimin. Khalifah Al-Ma'mun merupakan sosok khalifah yang menjadi kunci utama semaraknya kegiatan ilmiah di dunia Islam. Terbukti bahwa ia pernah menginstruksikan beberapa pegawainya untuk mencari dan membeli jika perlu akan berbagai karya ilmiah dan filsafat di daerah Bizantium. Bagian B, lahirnya kelompok cendekiawan di Baghdad bertepatan pada tahun 970 Masehi. Kelompok cendekiawan ini dibangun oleh Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Tahir al-Sajastani. Ia merupakan salah seorang murid kesayangan filosof muslim terkemuka, yakni Al-Farabi. Adanya perkumpulan ini ditunjukkan untuk membahas seputar masalah-masalah mengenai filsafat dan beberapa ilmu pengetahuan lainnya. Anggota dalam kelompok ini bisa dikatakan cukup besar, sebab tidak ada batasan atau kriteria wilayah bahkan agama sekalipun untuk bergabung. Selanjutnya, tercipta karya berpengaruh di dunia. Ar-Razi dan Ibnu Sina misalnya, pemikiran yang dituangkan dalam karya dari dua sosok ini sampai sekarang masih eksis dikaji di ruang besar Fakultas Kedokteran di Paris University. Serta banyak lagi para tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di dunia kedokteran, misalnya Ali At-Tabrani, Ali Ibnu Abbas, Al-Majusi, dan lainnya. Terdapat beberapa metode dalam filsafat agama Islam, terdiri atas 3 metode dalam mempelajari filsafat keagamaan Islam, yaitu metode Bayani, Irfani, dan Burhani. Penjelasannya sebagai berikut.
Bagian A, metode bayani, yaitu metode istinbat melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam teks nas dan susunan kalimatnya sendiri, berarti penjelasan. Metode bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasan yang digali lewat inferensi, istidlal. Metode irfani adalah salah satu metode penalaran yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Epistemologi ini dikembangkan dan digunakan dalam masyarakat sufi, berbeda dengan epistemologi burhani yang dikembangkan dan digunakan dalam keilmuan-keilmuan Islam pada umumnya. Istilah irfan, arafah bahasa Arab, semakna dengan makrifat, yang berarti pengetahuan. Berbeda dengan ilmu, irfan makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan, kaisy, lewat oleh rohani, riyadah, yang dilakukan atas dasar hubungan cinta atau iradah kemauan yang kuat. Bagian C, metode burhani, suatu pengetahuan berdasarkan prinsip logika. Metode ini menyadarkan diri pada kekuatan rasio atau akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani demonstratif secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi Qadiyah Khalafah 1978 34-35 melalui pendekatan dedukatif al-istintaj dengan mengaitkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang telah terbukti kebenarannya secara aksiomatik badihi. Baik, sampai situ pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, 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 goodbye.